Bangkit dari titik terendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap ceria dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama. Semoga kita bisa berbagi pengalaman dan solusi kehidupan melalui Spiritual Solution Channel ini. Sobatku, hidup manusia selalu memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang. Garis kehidupan pun seringkali tidak sesuai dengan keinginan dan harapan. Musibah, ujian, cobaan, kendala, tantangan, dan hambatan kerap menghadang. Bahkan dalam hidup, mungkin seseorang akan dihadapkan pada satu fase yang membuat dirinya berada di titik terendah. Harapan seakan sirna. Sampai akhirnya tak sedikit orang yang membiarkan masa depannya rusak begitu saja. Untuk Anda yang sedang berada di titik terendah atau mungkin belum pernah mengalaminya, semoga pengalaman saya ini bermanfaat dan memberi inspirasi bagi Anda semua. Saya pernah berada di sebuah titik terendah dalam hidup. Sebuah kondisi yang tidak saya bayangkan sebelumnya. Musibah datang bertubi-tubi. Masalah pun muncul silih berganti. Dan tentu saya juga tak menginginkannya. Bagi yang belum pernah mengalaminya, bersyukurlah beribu-ribu kali. Dan semoga jangan pernah mencobanya. Sebagai gambaran, apa yang bagi saya sekeluarga merupakan masa-masa hidup di titik terendah. Pernah suatu ketika, untuk membeli nasi rames, untuk dimakan berlima, dengan istri dan anak-anak, saya pun tak mampu. Akhirnya kami berlima hanya makan sebungkus nasi putih dan sejumput garam. Dan ketika kita sedang terpuruk, semua orang pun menjauh. Tidak ada yang mendekat, tidak juga saudara, demikian pula teman-teman, apalagi tetangga. Mereka pun mencibir. Bahkan mereka yang dulu pernah aku bantu saat aku susah, mana mau singgah ke rumahku. Sobat-sobatku, ini bukan reality show, tapi inilah reality hidupku sekitar 25 tahun lalu. Alhamdulillah, ketika situasi sudah demikian kritisnya, hidup kami bagaikan terkurung dalam jurang yang dalam. Dan seakan tidak ada lagi jalan untuk dapat keluar dari penderitaan hidup. Ketika itulah saya dipertemukan Allah dengan Allahyarham Kiai Haji Abdurrahman Siregar. Ulama karismatik, ahli spiritual, sekaligus seorang problem solver di Kampung Cibeduk, Tapos, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Beliau memberi 5 resep ampuh agar saya sekeluarga bisa bangkit dari keterpurukan. Hari ini, ke-5 resep itu saya bagi kepada sobat-sobat semua, yaitu pertama, tobat.
Kedua, sholat awal waktu. Ketiga, baca Quran pagi dan sore, minimal 10 ayat sekali membaca. Keempat, sholat tahajud pada sepertiga malam. Kelima, amal soleh di siang hari. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, kita harus bertobat agar bisa keluar dari keterpurukan. Karena kekhilafan dan dosa yang kita perbuatlah, makanya Allah menegur kita dengan masalah. Sobat-sobatku, ketahuilah bahwa perbuatan dosa seseorang dapat menahan rezeki dari Allah kepadanya, dan ketakwaan dapat melancarkannya kembali. Maka dari itu, sangat penting bagi kita untuk selalu menyadari perbuatan salah kita dan segera melakukan taubat. Selanjutnya, kita harus mendirikan sholat awal waktu sebagai aktualisasi taubat kita dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan cara menyelesaikan masalah dengan memanfaatkan energi ketundukan. Melalui sholat, kita akan menyadari bahwa kita adalah makhluk yang lemah, sedangkan Allah Maha Kuat. Kita adalah kecil, sedangkan Allah Maha Besar. Kita adalah miskin, sedangkan Allah Maha Kaya. Sobat-sobatku, kita pun harus baca Quran pagi dan sore. Karena Al-Quran merupakan panduan hidup yang utama yang dapat dijadikan sahabat sejati dalam mengarungi kehidupan agar sesuai dengan maksud dan tujuan Allah. Aktivitas membaca Al-Quran merupakan cara paling awal untuk bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan. Selanjutnya, marilah kita laksanakan sholat tahajud pada sepertiga malam. Sholat sunnah yang sangat ampuh untuk menyelesaikan problem kehidupan. Sekalipun di bumi lockdown, namun langit masih terbuka untuk kita. Dia membuka pintu-pintu langit seakan tiada jarak antara langit dengan bumi, agar doa, permohonan, permintaan makin mudah dan segera sampai kepadanya. Dan resep yang kelima adalah amal soleh di siang hari untuk mendapatkan kehidupan yang indah. Amal soleh adalah segala karya, kegiatan, pekerjaan, atau aktivitas yang dilakukan secara benar dan ikhlas karena Allah. Memberi keuntungan pada diri sendiri, berguna untuk keluarga, dan bermanfaat bagi orang lain, serta dilakukan dengan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah pun memberi gaji atau upah bagi orang-orang yang beramal soleh dengan kehidupan yang indah dan pahala yang lebih, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki atau perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang indah, dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Demikianlah sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, resep yang saya terima dari Allahyarham Kiai Haji Abdurrahman Segar
Dan saya sekeluarga sudah merasakan dan menikmati keampuhannya. Alhamdulillah, kami sekeluarga dapat bangkit dari titik terendah. Semoga uraian singkat ini bermanfaat bagi Anda dan bisa memberi inspirasi dan semangat untuk keluar dari kemelut kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.